ini adalah ajaran atau doa yang diajarkan oleh Sultanul Aulia Imam Hasan Al-Basri. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Apa itu al-istiqamah? Tsumma istaqamu. Kata para ulama diantaranya Abul Aliyah mengatakan akhlasu lahul amal wad din, yaitu kita mengikhlaskan amal kita ini dan agama kita, mengikhlaskan untuk Allah. Dan ini merupakan modal utama seorang mukmin, mencoba selalu berusaha supaya apapun yang dia lakukan itu lillahi ta'ala, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berharap kepada manusia, bukan berharap kepada harta benda dan lain sebagainya yang dia inginkan. Ini modal utama. Dan saya meyakini, dan kita mencoba untuk meyakini semuanya, saya belajar meyakini bahwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan, kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan pasti bantu kita, pasti akan tolong kita. Saya ingat bagaimana kisahnya ketika para sahabat, baginda Rasul SAW menjanjikan atau memberikan kabar duluan, fitnah itu tidak akan pernah terjadi ketika Al-Faruq masih hidup, Umar bin Khattab masih hidup. Dan ternyata Pak, begitu Umar bin Khattab meninggal, itu pun Umar bin Khattab nggak langsung meninggal kan, saking kuatnya daya tahan tubuh Umar bin Khattab, sempat beberapa hari beliau bertahan hidup. Beliau sempat tanya, siapa yang membunuh saya ini? Ibnu Muljam. Oh, bukan orang Islam, orang Majusi. Oh, nggak apa-apa. Tenang sudah hatinya Umar bin Khattab, berarti tidak terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Itu di zamannya Umar bin Khattab. Di zamannya Umar bin Khattab ini perluasan Islam luar biasa kekuasaannya. Wilayah-wilayah Islam itu luar biasa, mengembang kemana-mana, sampai ke daerah Mesir. Waktu itu daerah Afrika. Waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab, panglimanya Amr bin As. Nyebar kemana-mana melalui kekuatan pedang. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa Islam itu sebagian juga disebarkan dengan kekuatan pedang. Oh, kalau gitu Islam dengan kekerasan? Tidak. Justru orang-orang yang berada di bawah kekuasaan Romawi di daerah utara ketika itu, daerah Syam yang ditaklukkan, kemudian daerah Afrika gitu ya, di Mesir, itu mereka berterima kasih kalau seandainya mereka dalam tanda kutip dijajah oleh orang Islam daripada dijajah Romawi. Disuruh bayar upeti, disuruh bayar pajak yang mengikat, yang mencekik leher rakyat. Jadi kalau mereka itu dikuasai oleh Romawi, demikian menderita, dijajah, tapi dikuasai oleh Islam, mereka hidup sejahtera. Karena kalau pakai lemah lembut nggak bisa, ini Romawi dihadapi, tentaranya luar biasa, bersenjatanya lengkap, tentaranya luar biasa, kekuatannya. Jadi harus pakai pedang, pedang dengan pedang. Dakwah kan seperti itu Pak. Ketika zaman Nabi Musa ada penyihir-penyihir Fir'aun, Nabi Musa menghadapi dengan apa? Bukan dengan sihir, tapi dengan sesuatu yang dilihat mereka lebih hebat daripada sihir. Begitu dilempar tali-tali jadi ular. Nabi Musa bawakan tongkat, lempar jadi ular besar dimakani. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika ilmu pertabiban, kedokteran luar biasa, orang bisa ngobati orang sakit dan sebagainya, Nabi Isa itu punya ilmu kedokteran, puncaknya kedokteran ilmunya. Apa? Ngobati orang mati Pak. Bisa nggak ngobati orang mati Pak? Nggak ada orang bisa ngobati orang mati, maksudnya menghidupkan lagi. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan lagi orang mati. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, orang hebat dalam bersyair. Sampai ketika Nabi Muhammad SAW beliau membacakan Al-Quran, Umar bin Khattab ketika itu belum masuk Islam, mengendap-endap dia mengikuti Rasulullah dari belakang. Hebatnya bacaannya ini.
Jangan-jangan dia ini memang ahli syair. Begitu membacakan Rasulullah surah Al-Haqqah itu, wa ma huwa biqauli syair. Dia bukanlah seorang penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit yang beriman. Wih, kaget Umar bin Khattab. Kok orang ini tahu bahwa saya mengira dia orang ahli syair? Jangan-jangan dia ini dukun, tahu ilmu yang gaib. Dibaca lagi oleh Rasulullah ayat berikutnya, wala biqauli kahin. Dia bukan juga seorang dukun. Loh, hebatnya juga dia ini. Tahu lagi bahwa saya menyangka dia adalah dukun. Apa dibacanya ini? Wa ma huwa biqauli syair wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Apa dia ini? Tanzilum min rabbil alamin. Ini adalah ayat yang dibacakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah dari Rabb semesta alam. Jadi luar biasa Allah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya. Nah, jamaah rahimakumullah, akhlasu lahul amal wad din. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk al-istiqamah, untuk istiqamah itu yaitu akhlasu, untuk mengikhlaskan amal kita dan agama kita. Jadi ketika Umar bin Khattab berbuat sesuatu, Amr bin As berbuat sesuatu, bisa jadi mereka beristihad dengan istihadnya masing-masing, tapi mereka niatnya ikhlasnya dengan keikhlasannya masing-masing. Ketika ketika menuju ke Mesir, Umar bin Khattab ini kan pikirannya panjang, Pak. Beliau bukan hanya memikirkan memperluas wilayah kekuasaan, tapi juga bagaimana daerah yang sudah dikuasai ini Islamnya benar. Karena kita ini bukan mencari harta, bukan mencari dunia, tapi mencari bagaimana Islam tersebar secara benar. Mendakwahkan Islam ini. Daerah yang sudah diperluas, sudah dikuasai, dimiliki oleh kaum muslimin, itu jangan sampai mereka keimanannya tidak dibina. Jadi maunya Umar bin Khattab, bina dulu keimanannya, baru kamu nyebar lagi ke tempat lain. Kalau Amr bin As tidak. Amr bin As ingin cepat kita sebarkan, kita perluas sesegera mungkin. Kalau bisa hari ini kita berangkat, hari ini berangkat, kita perluas. Akhirnya sama Umar bin Khattab dibuatkan surat. Suratnya itu nanti disuruh dibuka ketika perjalanan, perintahnya Umar bin Khattab. Jadi dibawalah oleh Amr bin As surat, dikirimkanlah kepada Amr bin As yang sudah perjalanan menuju ke Mesir. Niatnya Amr bin As ini ingin menaklukkan Mesir. Kalau Sayyidina Umar pinginnya itu yang sudah ditaklukkan, misalnya daerah Syam sudah ditaklukkan, itu bina dulu di sana. Diberesi dulu tauhidnya, keimanannya. Jangan ada lagi nyembah berhala. Begitu sudah dapat surat di tangannya Amr bin As, Amr bin As buru-buru bawa surat ini ke perbatasan kaum muslimin, masuk ke perbatasan wilayah musuh. Baru dibukanya suratnya, Pak. Begitu dibukanya suratnya, apa isi suratnya? Kalau engkau masih berada di wilayah kaum muslimin, maka berhentilah di situ dulu untuk mendakwahi mereka. Tapi kalau engkau sudah di luar dari perbatasan kaum muslimin, silahkan lanjutkan perjalananmu untuk memperluas dakwah kekuasaan Islam. Rupanya Amr bin As ini, Pak, sudah tahu isi surat ini jangan-jangan dari awal. Gayanya Umar bin Khattab ini udah tahu. Pasti seperti itu. Akhirnya sengaja dibuat dia, itu diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir. Susunan Ibnu Katsir, itu kemudian dibawa surat itu di luar dari perbatasan kekuasaan kaum muslimin. Akhirnya kemudian Islam diperluas jauh sampai ke Mesir. Bahkan kalau seandainya tidak disuruh dibatasi lagi oleh khalifah, itu mau lanjut lagi sampai ke Afrika, sampai ke Maghribi, ke Maroko, sampai ke selatannya lagi. Tapi kemudian disuruh oleh khalifah untuk memperkuat dakwah dulu, membina iman, membina tauhid orang-orang Islam yang sudah masuk dalam wilayah kekuasaan Islam ketika itu. Ini Umar bin Khattab, Pak. Kemudian perluasan ini juga dilanjutkan dalam 12 tahun sekitar itu kekuasaan Utsman bin Affan. Bahkan hebatnya lagi Utsman bin Affan ini, Pak. Ketika Utsman bin Affan ini mendapat kekayaan luar biasa,
dari jizyahnya orang-orang kafir, dari zakatnya orang-orang mukmin, maka kemudian itu dipakai beliau untuk membuat pembangunan di mana-mana. Sampai kemudian bangun pasar, bangun gedung, bangun macam-macam. Datanglah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wahai khalifah, kalau seperti ini yang engkau bawakan dalam pemerintahanmu ini, maka aku memandang ini sudah hubud dunia. Jadi pandangannya beda nih Pak. Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat Nabi yang zuhud luar biasa. Zuhud luar biasa. Sehingga ketika Abu Dzar ini melihat pembangunan di mana-mana, karena memang uangnya ada. Kalau di zaman Rasul, ketika mau perang Khandaq, Rasul sampai ngikat dengan batu. Keluar dari rumah, ketemu sama Abu Bakar. Ngapain keluar? Lagi kelaparan. Ketemu Umar, lagi ngapain keluar? Karena kelaparan. Saking nggak ada makanan. Itu di zaman Rasulullah. Begitu di zaman Utsman kekayaan melimpah, maka dibangunlah berbagai macam bangunan. Sehingga kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, kalau demikian ini pendapat engkau, maka saya sudah tidak sesuai lagi dengan keinginan saya. Maka minta dia supaya beliau ini diberikan tempat di luar kota Madinah, di tempat yang bisa menjaga keimanan beliau. Nah ini Pak, antara standarnya Abu Dzar Al-Ghifari dengan standarnya Utsman bin Affan. Siapa yang salah di antara mereka? Apakah Abu Dzar atau Utsman bin Affan? Tergantung ikhlasnya mereka masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisahnya Utsman. Tadi kisahnya Umar. Siapa di antara Umar apakah Umar atau Amr bin As yang benar? Tergantung keikhlasan mereka masing-masing.